Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Suara Bantal. Satu podcast kecil yang mencoba untuk menemani waktu malam kamu menuju terlelap. Baik yang udah ada di atas kasur, yang siap dengan selimut atau yang masih rebahan atau leyeh-leyeh. Saya Wildan dari Suara Bantal mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya mumpung masih suasana lebaran ya. Sekaligus mohon maaf karena kurang lebih 2 bulan ini gak upload konten sama sekali karena ada beberapa hal. Tapi tenang, insya Allah mulai minggu ini saya berusaha untuk rutin upload seminggu 2 kali setiap hari Rabu dan Sabtu. Untuk jamnya kondisional kali ya, tapi ke depan insya Allah akan ada jadwal yang lebih disiplin, doakan ya. Dan beberapa hari lalu saya sempat posting tentang format baru di Suara Bantal, yakni saya pengen banget dapat cerita dari teman-teman dan langsung saya suarakan di sini. Dan untuk minggu ini, sebagaimana yang udah saya share di beberapa sosmed Suara Bantal, saya ingin mendengar cerita teman-teman tentang keresahan karena pandemi. Pandemi atau pandemi sih? Pandemi aja lah. Keresahan karena pandemi. Dan alhamdulillah udah ada beberapa yang masuk. Untuk cerita pertama, datangnya dari teman rebahan. Cocok kali ya istilah teman rebahan untuk teman-teman yang setia dengerin Suara Bantal. Atau kalau teman-teman punya usulan sebutan lain, langsung aja tulis usulan kalian di kolom komentar sosmed atau kolom komentar YouTube di channel Suara Bantal. Langsung aja, cerita kali ini dikirim oleh salah satu teman rebahan kita yang bernama Yulia Ainun Nadhiro, berasal dari kota Pasuruan, Jawa Timur. Halo Ainun, semoga lagi dengerin ya. Terima kasih sebelumnya udah turut bergabung untuk ngirim suara ceritanya tentang keresahan di tengah pandemi dengan judul Kasih Sayang dari Langit. Dia juga ngirim fotonya ibunya mungkin ini ya, lagi duduk di sebuah pelataran masjid. Langsung aja mungkin. Beberapa hari lalu, di saat keadaan pandemi COVID-19, ibu tiba-tiba pamit. Ibu bilang, ibu mau pergi ya ke Jombang. Ibu mau pergi ya ke Jombang. Sontak aku langsung khawatir. Loh, kok mau pergi-pergi? Kan ini lagi lockdown, karantina, PSBB, dan sebagainya. Aku dengan nada yang super duper khawatir, tapi tidak bisa mencegah.
karena alasan ibu mau ke Jombang untuk menjemput keponakannya yang baru pulang pesantren. Aku pun sebagai anak mikir keras cara ngomong supaya ibu tidak jadi pergi. Walhasil tetap gak bisa, karena ibu memang orangnya tidak pernah pamrih dalam hal apapun. Diajak ke sana kemari, mengurus urusan saudara-saudaranya bahkan. Tapi ku ingat ibu pernah bilang seperti ini. Irhamukum mau fil ardi, yarhamukum mau fis sama. Artinya, sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang di langit akan menyayangimu. Dulu aku pernah protes ke ibu. Ibu, kenapa kalau anak muridnya bahkan lebih banyak waktunya, sedang anak sendiri tidak? Aku yang dulu masih SD berkata seperti itu. Terus ibu bilang, ibu percaya bahwa yang di langit akan lebih sayang dan menjagamu, meski ibu tidak terlalu intens untuk fokus ke anak ibu sendiri. Kembali ke cerita Jombang tadi. Besoknya ibu berangkat dan terus aku whatsappin, Bu, pakai masker ya, jangan dilepas-lepas terus. Sama jangan keluar mobil kalau gak perlu-perlu banget. Ibu cuma reply emot oke sama jempol. Ibuku emang selalu santuy. Dan alhamdulillah ibu pulang dengan selamat, dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. With love, your doctor, Yulia Ainun Nadhira. Kok so sweet sih. Saya kalau sama ibu belum pernah punya cerita kayak gitu. Teman-teman mungkin ada yang punya cerita seperti itu, baik dengan keluarga atau dengan orang-orang yang dicintai meski bukan keluarga atau calon keluarga. Langsung aja mungkin teman-teman punya cerita keresahan saat pandemi kemarin sebagaimana yang diceritakan oleh teman rebahan kita bernama Yulia Ainun tadi. Langsung aja kirim di WhatsApp 0822 45000 995 atau bisa lewat DM di Instagram aan.visa, atau bisa juga kamu email cerita kamu di suarabantal@gmail.com. Siapa tahu cerita kamu yang mungkin kamu merasa gak ada manfaat, tapi justru menginspirasi bagi pendengar yang lain. Kan lumayan tuh, iseng-iseng berhadiah, iseng-iseng curhat, berhadiah pahala. Terima kasih sekali lagi untuk temen yang udah ngirim cerita di sini, dan tak lupa juga terima kasih buat teman-teman yang udah berkenan mendengarkan kembali Suara Bantal. Doakan saya bisa disiplin, saya bisa istiqomah mungkin ya bahasa familiarnya untuk menghibur teman-teman, menemani teman-teman menuju waktu terlelap. Terima kasih, sampai jumpa di konten Suara Bantal berikutnya. Saya Wildan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa dan pakai headsetnya sebelum tidur.